Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Naufal dari program studi manajemen dari kelas MJ105. Saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul Review Kebijakan Ekonomi Mikro yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mereview kebijakan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Jadi kebijakan ini ditetapkannya pada tanggal 26 Januari 2022, lalu mulai diberlakukan pada tanggal 1 Februari 2022. Namun statusnya saat ini sudah tidak berlaku, dan era pemerintahan diberlakukannya peraturan ini adalah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lalu isi dari kebijakannya adalah Menteri Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng sawit dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Lalu Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana. Dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Nah, berdasarkan penelusuran saya, setelah dikeluarkan kebijakan tersebut, banyak berita yang muncul. Nah, di berita itu rata-rata adalah membahas langkahnya minyak goreng setelah ditetapkannya kebijakan HET oleh pemerintah tadi. Sini ada dari jpnn.com, dari Warta Ekonomi, Berita Satu, dan lain-lain. Nah, lalu apa hubungannya kelangkaan minyak goreng dengan penetapan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan? Baik, kita lihat dulu. Di sini stok minyak goreng di pasaran menjadi langka. Penyebabnya adalah adanya penimbunan, penyelundupan, hingga kebocoran penjualan ke sektor industri. Lalu pemicu adanya penimbunan ini apa? Jadi pemicunya itu adalah karena harga HET atau harga eceran tertinggi untuk pedagang dan harga dari produsen hampir sama, sehingga pedagang atau agen tidak bisa mendapat keuntungan. Sementara permintaan dari konsumen meningkat karena harga HET yang ditetapkan pemerintah ini dinilai lebih rendah dari sebelum ditetapkan harga HET ini. Lalu dari sini akibatnya adalah beberapa pedagang skala mikro terpaksa menjual minyak goreng dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena harga dari agen yang menjadi distributor dari produsen itu sudah naik. Lalu konsumen pun mau tidak mau membeli harga di atas harga eceran tertinggi karena stok minyak yang langka di pasaran. Jadi penyebabnya itu ya ini karena ada penimbunan. Penimbunan ini pemicunya karena harganya yang tidak bisa memberi keuntungan kepada penjual, sedangkan pembelian dari konsumen itu meningkat karena harganya lebih murah. Jadi yang sebelumnya konsumennya menahan untuk membeli, mungkin diirit-irit pemakaiannya jadi meningkat lagi karena harga eceran tertingginya lebih rendah dari harga sebelumnya. Nah, dari informasi tersebut kita dapat mengetahui
bahwa kebijakan atau intervensi pemerintah dapat mempengaruhi supply and demand sehingga berdampak pada keseimbangan pasar. Nah, keadaan tadi tuh bisa kita gambarkan dengan kurva keseimbangan pasar. Nah, kurva ini menunjukkan titik keseimbangan pasar di mana supply dan demand itu berada di equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Nah, tadi penetapan harga eceran tertinggi itu masuknya berarti price selling. Nah, pemerintah memasukkan price selling di bawah harga, di bawah price keseimbangan, di bawah price equilibrium. Oleh karena itu, demand menjadi meningkat. Nah, setelah demand meningkat, terjadilah shortage. Jadi, quantity untuk supply berkurang, sementara quantity demand bertambah. Maka di sini terjadilah excess demand, yaitu permintaan atau demand-nya itu melebihi supply yang ada. Nah, baik. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan pemerintah itu sangat mempengaruhi terhadap keseimbangan pasar dan ekonomi sampai skala mikro. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada koreksi, tolong disampaikan, Pak Joko. Terima kasih atas materi dan pembelajarannya. Semoga UTS kali ini bisa mendapatkan penilaian yang bagus dan bisa dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.